saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Putu. Ibu Putu usianya berapa? 30. 30 tahun. Ya, Ibu pekerjaan sehari-hari sebagai apa Ibu? Wira swasta. Wira swasta. Ibu datang kemari bersama siapa? Sama suami dan ya. Bersama suaminya. Untuk tinggalnya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ya. Baik, Ibu datang kemari dengan teman apa? Atau ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya rencana mau masuk video, soalnya anaknya kan lebih besar, jadi saya cuma mau masuk dulu. Oke, Ibu kemari dengan rencana untuk memasang kontrasepsi ya Ibu ya. Baik, sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya Ibu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin disampaikan, Ibu sampaikan saja, tidak perlu ragu ya Ibu ya. Karena semua informasi yang Ibu berikan kepada saya akan saya jamin rahasia. Jadi di sini saya akan izin bertanya Ibu ya. Ibu sebelumnya sudah sempat mendapatkan konseling mengenai alat kontrasepsi Ibu atau sempat konsul dengan dokter? Belum sih, Belum ya, konsultasi. Kalau itu di sini saya akan menerangkan gitu ya mengenai alat kontrasepsi apa saja yang tersedia di sini. Jadi yang pertama itu ada pil Ibu. Kalau pil ini itu memang bukan untuk jangka panjang, di mana Ibu perlu meminum pil ini setiap akan berhubungan dengan suami. Kemudian sebelumnya apakah Ibu mau cari yang jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang ya. Kalau untuk jangka panjang di sini kami juga ada implan Ibu, di mana implan ini dapat mencegah kehamilan 3-5 tahun dan juga sifatnya tidak permanen. Nanti kalau misalkan Ibu memang mau memilih keturunan lagi masih bisa ya Ibu ya. Namun untuk kekurangannya di sini memang implan ini tidak dianjurkan untuk Ibu dengan tekanan darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. Sebelumnya apakah Ibu punya riwayat tekanan darah tinggi ya Ibu ya? Iya, Ada ya Ibu ya? Kalau begitu aku kurang menanjurkan implan wanita. Kemudian selanjutnya juga ada metode operasi wanita di sini, di mana ini tentunya sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Tapi untuk operasi ini itu dia jangka panjang, tapi itu dia permanen Ibu. Jadi kalau misalkan nanti Ibu pengen menambah lagi, itu sepertinya tidak bisa seperti itu. Ibu apakah ada rencana untuk menambah keturunan lagi Ibu? kalau untuk sekarang sih nggak ada, tapi rencananya ya ada sih. Nah Ibu, dan selanjutnya di sini saya juga akan menjalankan alat kontrasepsi dalam rahim Ibu. Kalau saya menganjurkan Ibu yang ini ya, karena keuntungannya itu banyak. Jadi Ibu perlu melakukan 1 kali saja pemasangannya untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ini bisa efektif menurut kehamilan sampai 10 tahun. Kemudian cara kerjanya itu adalah dengan mencegah pembuahan seperti itu. Dan KDR ini relatif hormon juga aman Ibu, karena tidak mempengaruhi hormon seperti itu. Dan saya di sini menganjurkan Ibu untuk melakukan pemasangan setelah kontrasepsi dalam rahim Ibu ya. Ini dia kebetulan ada alatnya seperti ini Ibu ya, nanti yang dimasukkan ke dalam rahim seperti itu. Ibu, untuk Ibu sendiri apa ada berminat memasang alat kontrasepsi yang lain atau bagaimana Ibu? Ini mungkin sesuai informasi dari dokter ini yang paling saya. Dan sebelumnya saya mau izin bertanya juga ya Ibu ya mengenai riwayat dari siklus haid juga. Sebelumnya kita memasang alat kontrasepsi ini, apakah Ibu bersedia Ibu? Iya. Baik, untuk tanggal terakhir kira-kira Ibu masih ingat kapan? Kira-kira Seminggu yang lalu ya. Untuk lama haidnya sendiri itu berapa ya? Berapa hari? namanya juga harian. Untuk pola
Ibu ya, tidak ada hambatan seperti itu juga ya Ibu ya. Untuk riwayat persalinan terakhir itu kapan? Satu tahun yang lalu. Ya. Kemudian apakah Ibu ada riwayat penyakit menular seksual mungkin Ibu? Iya. Hipertensi saja ya Ibu ya. Apakah ada riwayat kanker seperti itu? Tidak. Apakah ada riwayat berganti pasangan Ibu? Tidak. Ya, nah itu saja Ibu ya tekanan. Baik, kalau begitu di sini saya akan jelaskan sedikit Ibu nantinya setelah pemasangan mungkin akan ada efek seperti nyeri pada saat haid, tapi itu tidak perlu khawatir ya. Dan juga akan ada rasa tidak nyaman pada saat berhubungan seksual setelah memasang AKDR ini tidak akan langsung aman, jadi tidak perlu khawatir. Mungkin sekian. Ada yang ingin Ibu tanyakan Ibu sebelumnya? Tidak ada. Dan dalam pemasangan ini nanti Ibu perlu menambahkan pakaian berubah dan juga perlu mencuci darah wanitanya dengan sabun. Nanti saya akan siapkan tempatnya Ibu ya di toilet. Kemudian Ibu juga perlu mengosongkan bagian kandung kemih. Ibu bisa membuang air kecil dulu, dibersihkannya Ibu ya sampai habis air kecilnya seperti itu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Yang bersedia. Begitu Ibu silahkan bersiap-siap dan saya juga akan mempersiapkan alat dan juga bahannya Ibu ya. Sini dok. Baik, setelah pasien mengosongkan kandung kemih dan juga mencuci vagina menggunakan sabun, selanjutnya di sini kita akan melakukan kegiatan aseptik atau cuci tangan. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada daerah perut dari pasien untuk memastikan di daerah suprabubik pada pasien itu apakah ada benjolan ataupun rasa nyeri dan juga kelainan yang lainnya. Baik, karena di sini tidak terasa benjolan dan juga tidak terasa nyeri, kita akan melanjutkan pemeriksaan dan di sini kita akan mengatur lampu sorot untuk mempermudah pemeriksaan pada serviks nantinya. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan handscoon yang sudah di DTP. Dan langkah yang berikutnya, kita akan mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita lakukan untuk pemasangan AKDR. Baik, untuk alat dan bahan yang kita pergunakan pada pemasangan AKDR, yang pertama ada spekulum atau cucur bebek, kemudian ada sonde, dan di sini juga sudah disiapkan AKDR CU T380A, dan juga ada tentakulum, klem aligator,
gunting dan juga tampotan yang sudah disiapkan pada wadah steril, dan di sini juga sudah ada kasa steril dan larutan betadine. Di sini saya akan mengarahkan pasien untuk melakukan posisi litotomi untuk nantinya mempermudah proses pemeriksaan dan juga pemasangan AKDR. Baik Ibu, kakinya bisa diangkat ya Ibu ya, dinaikkan ke atas. Baik, seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia eksternal untuk melihat apakah terdapat kelainan-kelainan seperti adanya benjolan, kemudian apakah ada bengkak, perubahan warna, dan juga apakah timbul discharge. Baik, di sini tidak terlihat adanya benjolan, perubahan warna maupun keluarnya discharge. Kita akan melakukan palpasi pada kelenjar Bartholin untuk menilai apakah ada rasa nyeri dan juga keluarnya discharge. Bisa Ibu ya. Apakah terasa nyeri Ibu? Tidak ya Ibu ya, tidak terasa nyeri. Baik, di sini juga tidak keluar discharge. Jadi pada pemeriksaan genitalia eksternal dari pasien ini normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan manual menggunakan kedua tangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gerakan serviks itu bebas, kemudian tidak adanya kehamilan, tidak ada infeksi tumor pada adnexa, dan juga menentukan ukuran dari uterus dan juga posisi dari uterus itu sendiri, apakah antifleksi atau retrofleksi, yang dimana nantinya ini berfungsi untuk pemasukan sonde agar arahnya itu tepat ke atas atau ke bawah. Kita akan lakukan pemeriksaan manual menggunakan dua tangan. Kita akan cek apakah posisi dari uterus ini antifleksi ataupun retrofleksi. Kita akan rasakan juga dengan tangan kiri di atas untuk memfiksasi dari uterusnya. Baik, sudah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan dekontaminasi pada sarung tangan kita menggunakan larutan klorin 0,5%. Kita akan kupas tangan kita terlebih dahulu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya, itu didapatkan bahwa kondisi Ibu ini normal dan siap untuk dipasangkan alat kontrasepsi Ibu ya. Jadi sekarang saya akan melakukan pemasangan alat kontrasepsinya. Mungkin dalam pemasangan ini nantinya akan terasa sedikit rasa tidak nyaman ya Ibu ya, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin agar Ibu tidak merasakan nyeri seperti itu. Dan setelah pemeriksaan dan juga pemasangan, AKDR nantinya itu juga saya akan mengevaluasi terlebih dahulu Ibu ya, melihat Ibu selama 15 menit apakah terjadi kram atau tidak Ibu ya setelah pemasangan AKDR ini. Jadi apakah Ibu sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada ya? Ibu sudah siap untuk dipasangkan alat kontrasepsinya? Sudah ya? Kalau itu saya akan siapkan ya Ibu ya, saya akan mulai. Baik, sekarang kita akan mempersiapkan alat kontrasepsinya. Jadi kita sudah keluarkan dari wadahnya sebelumnya, dan sekarang kita akan membuka bagian plastik dari bungkus AKDR. Kita akan lipat ke belakang, kemudian kita letakkan AKDR itu di tempat yang datar. Kemudian untuk cincin birunya itu kita usahakan horizontal agar sama seperti leher dari AKDR-nya atau lengan dari AKDR-nya. Kemudian kita akan masukkan lengan AKDR, kita lipat dan kita masukkan ke bagian inserter. Dan di sini kita usahakan agar bagian yang steril itu tidak terkena atau tersentuh bagian yang tidak steril.
Di sini saya akan memasakkan es krim baru. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan menggunakan spekulum, di mana di sini saya akan mengoleskan gel terlebih dahulu pada spekulum untuk memudahkan pemeriksaan. Kita lakukan secara horizontal, kemudian kembali kita putar vertikal dan kita buka bagian cucur bebeknya, kita kunci. Dan dalam pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada lesi pada serviks pasien, apakah ada benjolan, tumor, maupun adanya putihan atau sekret-sekret yang tidak normal seperti itu. Baik, di sini kita akan inspeksi. Baik. Apabila ada sekret yang sekiranya mencurigakan, kita bisa lakukan pemeriksaan spesimen untuk mengetahui kayak apa yang terjadi atau yang dialami oleh pasien. Dan apabila tidak, kita bisa bersihkan bagian serviks menggunakan kasa steril dan juga perawatan betadine. Kita bersihkan, dan kita akan bersihkan area serviks dari pasien. Kita akan menggunakan alat-alat yang sudah digunakan itu di wadah khusus agar tidak bersentuhan dengan alat yang belum digunakan atau yang masih steril. Kita akan lepaskan sesuai dengan arah tadi kita memasukkan spekulum. Kita juga akan letakkan di wadah. Selanjutnya di sini saya akan mengusapkan antiseptik di bagian vagina dan juga serviks 2-3 kali. Saya akan memasangkan tenagulum pada serviks di arah jam 11. Kita akan jepitkan tenagulum secara hati-hati untuk memfiksasi uterus. Selanjutnya, setelah tenagulum terpasang, kita akan melakukan pengukuran kafum uteri menggunakan sonde. Di sini kita menggunakan metode atau teknik nose touch, di mana sonde dimasukkan secara perlahan, hati-hati tanpa menyentuh bibir spekulum dan juga serviks. Baik. Apabila sudah, kita akan ukur. Baik, sudah ya. Ini untuk ukurannya 7 cm. Selanjutnya, ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggunakan tadi sonde yang sudah dimasukkan. Dengan nantinya ini kita menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian baru kita buka seluruh plastik penutup kemasannya. Nah, 7 cm. Dan untuk leher birunya ini kita usahakan posisinya sejajar dengan pendorongnya.
Selanjutnya kita buka kemasannya. Hati-hati jangan sampai leher yang warna biru ini tergeser atau pendorongnya itu tidak sangat terdorong. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan atau memasang AKDR-nya. Jadi untuk tenakulum kita akan pegang dan juga tarik sedikit dengan hati-hati untuk memfiksasi uterusnya. Baik, di sini kita akan masukkan tenakulumnya dengan posisi leher biru itu secara horizontal ya, menghadap horizontal sesuai dengan lengan dari AKDR-nya. Jadi kita akan dorong sampai leher birunya itu menyentuh bagian serviks atau terasa adanya tahanan. Selanjutnya kita akan lepaskan AKDR atau kita tarik menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserternya. Ya, baik. Setelah itu kita akan dorong sedikit, mendorongnya. Ya. Selanjutnya kita akan keluarkan pendorong dan kemudian tabung inserter itu didorong kembali ke serviks sampai leher birunya itu menyentuh serviks atau terasa ada tahanan. Ya, bisa kita tarik. Ya, sudah. Ya, kemudian keluarkan sebagian dari tabung inserternya dan kita akan menggunting benang AKDR itu kurang lebih 3 sampai 4 cm. Sudah. Keluarkan seluruh tabung inserter, kemudian buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan lepaskan tenakulum dengan hati-hati, kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dan kemudian kita akan periksa serviks, dan bila ada perdarahan dari bekas jepitan tenakulum yang sebelumnya, itu kita bisa tekan dengan kasa selama 30 sampai 60 detik. Kita evaluasi apakah ada perdarahan. Ya, ada sedikit, dan kita akan berikan kasa ya. Kita tekan-tekan menggunakan kasa selama 30 sampai 60 detik. Ya. Sudah. Selanjutnya kita akan lepaskan spekulum itu dengan hati-hati dan juga akan merendamnya dalam larutan klorin ya, 0,5% juga, sama seperti yang tenakulum tadi. Hati-hati jangan sampai terjepit bagian vaginanya. Ya sudah. Karena sudah selesai, di sini saya akan melakukan kegiatan aseptik kembali.
terjadi keluhan atau tidak ya Bu ya? Karena Ibu baik Ibu Putu, jadi untuk alat kontrasepsinya sekarang sudah ada di dalam rahim Ibu ini ya. Jadi kalau misalkan Ibu nanti mau cek sendiri di rumah apakah alat kontrasepsinya ini masih ada dipasang atau tidak, Ibu bisa melakukannya nanti pada saat mandi atau buang air kecil gitu ya. Tapi pastikan tangan Ibu itu bersih. Nanti Ibu bisa lakukan dengan memasukkan jari ke dalam vagina Ibu, kemudian dirasakan kalau misalkan masih ada benang-benang, itu berarti alat kontrasepsinya masih ada ya Ibu ya. Namun kalau tidak ada, Ibu saya anjurkan untuk tidak melakukan hubungan dulu dengan suami, dan juga Ibu bisa kontrol kembali ke sini. Kemudian kalau nanti Ibu ada keluhan terhadap alat kontrasepsinya, misalkan Ibu merasa nyeri atau ada keluar darah, Ibu bisa kembali ke sini. Dan untuk sekarang Ibu minggu depan 1 minggu lagi Ibu kesini untuk kontrol. Kemudian 1 bulan lagi Ibu kesini lagi ya, dan 3 bulan lagi kembali ke sini. Untuk selanjutnya itu 6 bulan sekali Ibu boleh kesini rutin kontrol ya Ibu ya. Nah, kita lihat bagaimana keadaan dari alat kontrasepsinya. Dan untuk alat kontrasepsi AKDM ini sendiri yang ada di dalam rahim Ibu itu bisa bertahan 10 tahun ya Ibu ya, boleh digunakannya 10 tahun. Dan selanjutnya kalau nanti misalkan di pertengahan Ibu ingin melepas alat kontrasepsinya atau ingin memiliki anak lagi, Ibu boleh datang kembali ya kapan saja di saat Ibu mau melepas alat kontrasepsi. Maksudnya boleh ya. Mungkin sekian. Ada yang ingin ditanyakan Bu sebelumnya? Itu saya akan mengisi rekam medik dari pasien. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Ibu. Silakan masuk. Baik Ibu, silakan duduk. Swastiastu Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Teguh Pamanan, dokter yang bertugas pada klinik di pagi hari ini. Dengan siapa saya berbicara Ibu? Ibu Putu ya. Baik, Ibu Putu usianya berapa Ibu kalau boleh tahu? 30 tahun Ibu Putu. Baik, ada keluhan apa nih Ibu Putu datang ke klinik pada pagi hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Mengecek kesehatan reproduksi Ibu. Baik. Nah, sebelumnya mau izinkan saya untuk bertanya, apakah Ibu pernah memiliki riwayat mengalami penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi Ibu? Kalau selama ini sih nggak sih dok, ada cuma dari keluarga saya dan ibu saya itu punya riwayat kena kanker serviks. Kanker serviks di Ibu. Baik. Maka dari itu di sini saya akan memberikan sebuah pemeriksaan pada Ibu, yaitu pemeriksaan tes IVA di Ibu, di mana di sini untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda ketidaknormalan pada serviks Ibu. Di mana di sini Ibu tidak perlu khawatir karena pemeriksaan kali ini akan saya lakukan pada ruangan yang tertutup di Ibu, jadi Ibu terjaga kerahasiaannya. Dan saya akan ditemani oleh satu rekan saya yaitu seorang bidan perempuan Ibu, jadi Ibu tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut merasa tidak nyaman karena saya seorang dokter laki, karena saya sudah ditemani juga oleh rekan saya seorang bidan perempuan. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan dilakukan pemeriksaan kali ini atau ada pertanyaan mengenai pemeriksaan tes HIV kali ini? Nanti pas sama pemeriksaan itu berarti ibu bidannya tetap kan ya di sana. Ibu bidannya nanti akan selalu menemani Ibu dalam pemeriksaan kali ini, Ibu dari awal sampai selesai. Ada pertanyaan lain? Itu dokter. Apabila Ibu setuju, silakan Ibu menandatangani form consent Ibu sebagai bukti persetujuan tertulis. Baik, karena Ibu telah menandatangani form consent, Ibu saya persilakan untuk mempersiapkan diri dengan membuka pakaian bagian bawah Ibu dan kembali
dahulu di fase pemisahan. Nanti saya akan berikan instruksi lebih lanjut Ibu. Sebentar saya akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Ibu. Silakan. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tes FIV dalam pemeriksaan kesehatan genitalia pasien. Kemudian di sini ada spekulum cocok dada dengan dua ukuran yang bisa disesuaikan dengan ukuran vagina atau genitalia pasien. Dan kemudian di sini ada kapas lidi untuk membersihkan serviks pasien dan untuk melakukan tes IVF nanti. Dan tes IVF akan dilaksanakan dengan memberikan asam asetat, cairan asam asetat 3-5%. Dan di sini ada bak berisi jelly, dimana untuk melumasi spekulum agar spekulum bisa masuk ke dalam genitalia pasien tanpa melukai pasien. Baik, alat-alat dan tentunya ada sepasang handphone untuk pelindungan diri. Baik, alat-alat telah selesai disiapkan. Di sini saya akan memastikan bahwa pasien telah berkemih sebelumnya dan telah mencuci daerah genitalianya, daerah kemaluannya dengan air yang bersih dan sabunnya yang bersih juga. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah berkemih Ibu? Sudah ya, baik. Dan apakah sudah dicuci Ibu? Mohon maaf, daerah kemaluan Ibu dengan air yang mengalir dan juga bersih dan dicuci juga dengan sabun? Sudah, baik Ibu. Di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Dan di sini saya akan melakukan palpasi pada bagian tubuh. Dan sebelumnya Ibu silakan Ibu melakukan posisi berbaring sembari mengangkat diri ya. Kondisi Ibu, saya akan melakukan penekanan pada daerah Ibu. Kemudian Ibu, baik Ibu sama-sama melakukan penekanan. Apakah terasa nyeri? Tidak terasa nyeri ya, baik. Maka dari itu saya akan melangsungkan pemeriksaan. Namun sebelumnya saya akan memasang medsos terlebih dahulu.
Baik, di sini serviks pasien telah terlihat dan di sini dilakukan pengamatan terhadap serviks pasien, dan apabila terdapat noda seperti darah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan salah satu kapas lidi yang telah tersedia. Dibersihkan semua darah-darah yang ada. Kemudian kapas lidi yang telah dipakai dibuang. Nah, kemudian di sini saya akan memeriksa apakah adanya tanda-tanda kanker atau tidak, kemungkinan kanker atau tidak. Jika ada kemungkinan kanker, maka pemeriksaan IVD dilakukan dan pasien akan dirujuk kepada dokter spesialis onkologi dan ginekologi, dan dokter spesialis tersebut akan melakukan biopsi kepada pasien. Namun jika tidak ada, di sini saya akan memeriksa SSK dari pasien. Apabila SSK pasien tampak, maka saya akan melakukan pemeriksaan IVE dengan mengoleskan kapas lidi yang telah dilumuri asam asetat. Dan kebetulan di sini pada pasien untuk SSK-nya terlihat tidak ini kondisi saya akan mengoleskan semua cairannya ke seluruh serviks pada pasien. Baik, kapas lidi yang sudah terpakai dibuang. Kita akan menunggu sekitaran 1 menit untuk melihat hasil dari pemeriksaan IVE yang telah dilakukan pada serviks pasien. Apabila muncul bercak-bercak putih, maka itu menandakan hasil pemeriksaan IVE positif, dan pasien bisa diberikan konsultasi untuk tindakan lebih lanjut atau tidak. Baik, di sini telah 1 menit telah berlangsung, namun pada serviks pasien tidak muncul adanya bercak putih yang mana menandakan bahwa hasil pemeriksaan IVE negatif. Baik, di sini telah hasil pemeriksaan IVE negatif karena tidak muncul adanya bercak putih pada bagian serviks ibu setelah dilumuri dengan asam asetat 3-5%. Baik, saya akan melakukan spektrometri dari pasien. Baik, karena pemeriksaan telah selesai, di sini saya akan menyiapkan alat-alat yang memang masih bisa dipakai. Saya akan rendam ke dalam cairan klorin 0,5% selama 10 menit dari kontraksi. Nanti saya akan siapkan cairannya dan saya akan rendam seperti ini. Sementara untuk alat-alat yang sekali pakai seperti kapas lidi dan handscoon, saya akan buang ke dalam tempat yang sudah disediakan. Dan tentunya tidak lupa mencuci tangan sebelum memberikan kepada pasien. Baik Ibu, dari pemeriksaan yang telah dilakukan baru saja tadi, telah saya temukan bahwa serviks Ibu dalam kondisi normal Ibu. Setelah saya lakukan tes IVE, serviks Ibu tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bercak putih yang menandakan bahwa serviks Ibu normal, dan hasil pemeriksaan tes IVE negatif Ibu. Yang mana di sini kesehatan organ reproduksi Ibu sehat walafiat dan tidak ada penyakit yang mengenai organ reproduksi ibu.
Dan ibu jika ibu berkenan, ibu bisa pantau kembali untuk memantau kesehatan pankreas dan reproduksi ibu dalam waktu 6 bulan ke depan gitu ibu ya. Saya akan catatkan. Dari pemeriksaan kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak dokter, cukup dokter. Cukup ya, baik ibu. Terima kasih banyak ibu. Semoga ibu selalu sehat walafiat. Terima kasih Terima kasih banyak ya banyak dok. ibu.